datang kembali di podcast Pusat Kotamu. Yeay! Bersama saya kembali Cici Eka sebagai host di sini. Dan yang pasti saya tidak sendirian nih guys. Saya ditemanin seorang cowok yang bisa dibilang multi talent. Kita kenalan langsung aja yuk. Perkenalkan, nama saya Rifan Ari. Ya asal sepuh sendirilah, dari desa Getas lah. Bisa dipanggil Mas? Rifan. Mas Rifan. Oke, di sini kita akan berbincang-bincang masalah banyak sekali ya guys. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, bagaimana sih awal mula Mas Rifan ini mengawali di dunia entertain? Kalau di dunia entertain sih belum sih, cuman lagi di hobi. Hobi aja ya? Hobi sama itu seperti hipnosis dan hipnoterapi. Jadi untuk di entertain sih belum. Belum ya, Belum. baru merancang aja ya? Baru merintis. 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 Iya. Yang kedua ini kan Mas Rifan baru merintis di dunia entertain. Nah ini alat musik apa aja sih yang Mas Rifan kuasai saat ini? Gitar. Baru gitar aja? Drum belum menguasai sih, baru bisa Baru belajar ya? Belajar. Berarti baru gitar aja? Gitar sama itu ukulele. Kalau biasanya genre musik yang dibawakan itu apa Mas kalau lagi manggung? Ambiar. Ambiar, berarti semacam pop gitu ya? Heeh. Sukanya yang ambiar-ambiar Mas? Iya, sing ambiar-ambiar. Kenapa Mas? Sesuai hati yang tersakiti. Kok jadi Suryat ini gimana ini? Ya gak apa-apa sih. Oh, jadi Masnya tuh sukanya ambiar-ambiar karena sesuai dengan kondisi isi hati gitu guys. Kondisi isi hatinya Masnya lagi ambiar gitu ya Sering Mas? di ghosting aku. Oh, sering di ghosting. Ya Allah, kok jadi curhat sih Mas? Ya Allah, kasihan Saya pengen dari banget pacarku loh. daftar ya. Monggo ya mau jadi pacarnya Masnya ya. Wah, parah. Oke, lanjut langsung ke pertanyaan berikutnya ya Mas. Sudah pernah berkolaborasi dengan siapa aja nih Mas? Untuk kolaborasi sih belum. Belum pernah ya? Belum pernah. Sama biasanya nyanyinya itu sama siapa? Sendiri. Temen atau? Biasanya teman, biasanya sendiri. Gak pasti. Sendiri terus ya Mas? Yes, keadaannya ini. Oke, lanjut lagi ya. Sudah pernah manggung di mana aja sih? TBS sama pusat kota. TBS itu mana Mas? Taman Bengawan Solo. Medalem. Solo. Medalem. Oh, Bisa dicek IG nih, TBS. di kafe ya itu? Seperti kafe sih. Cuman Seperti kafe, cuman kan di taman-taman itu loh. Ya ada tempat ngopinya juga. Buat kalian yang mau ketemu Masnya ya, Masnya biasanya manggung di TBS sama di pusat kota yang pastinya. Oke, kita lanjut lagi ya Mas. Siapa yang pertama kali mengajari alat musik itu siapa? Otodidak. 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 Wow, keren banget. Sampai mengasah gitar itu otodidak. Pertamanya belajar gimana? ukulele, terus ke gitar, otodidak semua itu. Ya di YouTube, di Google. Kalau untuk drum sih, dulu kemarin ada kursus drum di itu SMK Muhammadiyah 2. Jadi Masnya itu otodidak sendiri. Jadi punya keinginan untuk belajar sendiri gitu ya Mas? Belajar sendiri. Bagus. Kita lanjut aja ya. Selain bermain alat musik, katanya kan juga bisa menyanyi ya. Itu biasanya dibawakan lagunya siapa sih? Triswaka. Triswaka lebih Sama ke- lagu ciptaanku sendiri. Oh iya, apa Mas? Judulnya apa? Judulnya cukup aku. Bisa dicek di YouTube Pusat Kota itu ada. Oh ada, Ada. sudah diupload ya teman-teman yang kalau mau melihat single terbarunya Mas Rifan nih. Judulnya apa tadi? Cukup aku. Cukup Aku. Itu gimana kok bisa terinspirasi dari mana sih judul lagu itu? Ya intinya pokoknya sangat disakiti lah. Oh, jadi Habis keseringan. diputus langsung membawakan lagu itu. Oh, Bisa menciptakan sebuah lagu. Jadi setiap aku beri ghosting, itu langsung bisa menciptakan sebuah lagu, lirik lagu. jadi kayak langsung muncul ide-ide Muncul, gitu ya. Berarti sering-seringlah ngeghosting Mas Rifan biar Mas Rifan. Berkarya. Oh iya betul. Ghostinganmu membuat saya berkarya. Masuk. Mantap kali, mantap. Lanjut ya. Sudah pernah berkolab dengan siapa aja tadi? Sendiri. Oh iya sendiri. Rencananya maksudnya. Kalau ada sih yang ajak. Kalau enggak di Kalau ada langsung gas gitu ya Mas ya. Buat kalian yang mau ngajak duet Mas Ari, Mas Rifan atau Mas Ari ini bisa langsung kontak Instagram saya. Instagram. Nama Instagramnya apa Mas? RPNARI_. RPN Ari underscore. Ya baik. Aja grogi ya.
Kok jadi saya ini yang grogi? Kita langsung lanjut aja ya Mas. Punya YouTube channel sendiri apa enggak? Punya. Namanya apa? RPN Ari Official. RPN Ari Official, buat kalian Subscribe. jangan lupa subscribe ya. Di situ banyak konten-konten Konten-konten. menarik ya Mas ya. Nah selain bernyanyi dan bermain alat musik ini, Mas Ari punya kesibukan apa lagi sih? Hipnoterapi Hipnoterapi sama mengajar hipnotis. sama mengajar hipnotis. Oke, kita berbicara soal hipnoterapi dan hipnotis ya kali ini ya. Itu bagaimana sih awal mula Mas Rifan itu menjadi seorang hipnoterapi? Itu gimana ceritanya Mas? Sebelum mengenai hipnoterapi, saya belajar dulu di hipnotis. Nah, hipnotis tersendiri tuh saya terinspirasi oleh Romy Rafael. Romy Rafael. Oh, oke. Ngerti. Nah, saya lihat di YouTube keren banget tuh hipnotisnya. Nah, saya tertarik. Akhirnya saya di 2020 bulan Februari 2020 saya cari-cari di IG kelas pelatihan tersebut. Nah, ada nemu kelas komunitas hipnotis SDAP Bandung. Akhirnya saya gabung. Gabung terus saya belajar di situ. Terus akhirnya ya bisa seperti ini. Oh gitu. Jadi dari melihat Romy Rafael ya. Nah, terus terinspirasi. Berarti sering banget ngestok yang namanya Romy Rafael. Ya dulu, sekarang enggak sih. Sekarang udah enggak? Enggak. Pertama kali gabung di komunitas Hipnotis SDAP Bandung. itu di mana Mas tempatnya? Di Bandung. Berarti Masnya ke sana? Lewat online sih. Oh, Belajar lewat lewat online. online pakai Zoom. Itu udah lama, sekitar berapa tahun belajarnya? Untuk belajar sudah 2 tahun ini ya. Karena apa? Belajar bukan 1 hari doang sih. 1 hari memang kita bisa menguasai materi, tapi kita belum bisa menguasai ilmunya. Karena apa? Semua harus praktek. Iya. Jika kita belajar hipnotis tanpa praktek itu nggak bisa. Iya. Misal kita tahu ilmunya, ilmunya seperti ini. Kalau kita nggak praktekkan, kita nggak perbanyak jam terbang untuk praktek, itu nggak akan bisa, tidak akan menguasai. Saya menguasai dalam waktu 1 tahun. Baru menguasai. Terus ya sudah 2 tahun ini saya bergabung di hipnotis. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan kalian ingin belajar sesuatu itu dimulai dari proses dan semua dimulai dari nol, betul gak Mas? Betul. Jadi gak ada yang instan, harus banyak belajar lah mumpung masih muda gitu ya Mas ya. Nah, kejar bakat ini. Kejar bakat. Apa yang kalian sukai, apa yang kalian menginspirasi itu perlu dicontoh. Selagi itu hal yang positif gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya Mas. Sebenarnya definisi hipnoterapi sendiri itu apa sih menurut Mas Rifan? Untuk mengobati, kalau hipnoterapi ya. Kalau untuk hipnosis itu Hipnoterapi. Kalau untuk hipnosis itu biasanya digunakan untuk stage. Nah, Stage. awalnya ini mau dijelaskan dalam hipnotisnya atau enggak? Jadi Satu-satu. seperti pengertiannya, Ya, penjelasannya. boleh. Sebetulnya ini sudah umum dibahas di YouTube. Sebetulnya itu bukan hipnotis namanya. Apa Mas? Namun hipnosis. Hipnosis ya teman-teman. Nah, karena apa? Itu masih banyak sih di kalangan masyarakat itu mengenai hipnotis. Nah, biasanya digunakan untuk kejahatan. Nah, itu bukan kejahatan. Hipnotis sendiri tidak bisa digunakan untuk kejahatan. Nah, definisi di sini hipnotis itu biasanya digunakan untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa hipnotis mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali. Nah, seperti contoh hipnoterapi, hipnomotivasi, stage hipnosis, itu masih banyak lagi dan lain-lain. Nah, untuk hipnosis sendiri itu kan pengertiannya seni komunikasi dengan alam bawah sadar. Nah, jadi cara kerjanya hipnotis itu harus ada persetujuan dari saya dan Anda gitu, seperti itu. Kedua belah pihak ya, jadi. Misal satu pihak tidak setuju, hipnotis tidak akan berjalan. Nah, semisal nih ada yang bilang, kancau kan hipnotis barangnya diambil semua. Itu sih hoax. Nggak ada. Karena apa? Ya tadi hipnotis berjalan ketika ada persetujuan dari dua belah pihak. Untuk yang kejahatan-kejahatan bisa dibilang penipuan, modus, atau bisa max direction. Itu ada kaitannya sendiri apa enggak sih sama hipnotis? Enggak ada. Cuman kalau untuk max direction itu hanya menambahkan titik fokus. Misal, saya beri contoh enggak? Contoh gimana nih? Nah, contoh penjelasan. Nah, misal saya bawa korek ke tongkrongan. Saya korek taruh sini. Nah, saya awalnya tuh fokus ke korek. Nah, terus diajak ngobrol sama teman-teman. Akhirnya pulang lupa. Kenapa? Fokus saya ketambah sama
hiburan tadi sama teman-teman. Akhirnya fokus pertama hilang, korek diambil teman, saya lupa. Waktu pulang mikir loh, korekku di mana itu. Nah seperti itu imagination. Jadi kita sadar kalau keadaan imagination kita itu akan ingat dalam waktu 30 detik. Seperti itu. Terus untuk hipnoterapi sendiri yaitu untuk mengobati insomnia, depresi, gagal move on, jengkel mon. Iya. Kalau cinta Itu bisa ya. bisa juga, motivasi, terus stres. Itu biasanya yang dikeluhkan oleh para klien. Jadi Mas Rifan Ari ini seorang hipnoterapis. Bukan cuman terjun di dunia entertain aja ini ya teman-teman. Jadi Mas Rifan ini juga di dunia hipnoterapis gitu. Tadi keluhannya apa aja Mas? Depresi, stres, insomnia, diet bisa, untuk hipnomotivasi bisa, terus buat ngilangin fobia, dan masih banyak lagi sih. Bisa dicek di IG saya. Iya, bisa dicek di IG-nya Mas Rifan ya teman-teman. Kalau biasanya yang untuk menghilangkan fobia nih Mas, apa contohnya? Fobia terhadap apa? Hewan bisa, makanan juga bisa. Hewan? Kan fobia itu yang ditakuti kita. Nah, misal kita takut sama kecoa itu namanya fobia. Bisa ya di hipnoterapis ya, supaya tidak takut lagi. Ya, gitu. Bisa. Gitu ya. Jadi banyak sekali ya manfaatnya ya dari hipnoterapis ini. Lalu apa manfaat setelah di hipnoterapis? Untuk setelah di hipnoterapis, semua orang tuh berbeda ya. Biasanya ada yang masih mempunyai rasa takut sedikit, biasanya sembuh. Nah, untuk permanen atau tidaknya itu tergantung lingkungan. Nah, misalnya masih ditakut-takuti oleh teman-temannya atau masih ditakut-takuti terus menerus, biasanya rasa takut itu akan muncul lagi gitu ya Mas. Jadi permanen atau tidaknya itu tergantung lingkungan, dan biasanya orang yang bisa permanen itu orang yang banget niatnya. Nah, jadi orang itu niat untuk menghilangkan fobia, ditakut-takuti ya dia nggak takut gitu loh, seperti itu. Baik. Jadi harus ada niat dulu ya Mas. Kalau misalkan kalian mau menghilangkan fobia nih teman-teman ya, jadi kalian juga harus disertai niat dulu baru ke hipnoterapis. Karena kalau tidak disertai niat jadinya percuma ya gitu ya. Bisa juga sih, misal harus ada kemauan ya. Hipnoterapis itu harus ada kemauan dari klien sih. Klien mau di hipnoterapis, mau mengikuti apa kata kita nanti, ya itu bisa itu loh. Yang penting persetujuan aja gitu loh. Yang penting persetujuan dari kalian-kalian nih. Kita lanjut lagi ya. Di mana sih tempat pelatihan hipnoterapisnya? Untuk pelatihan hipnoterapis itu di Jakarta Selatan untuk saya sendiri, di LKP IBHN. Itu waktu itu ada bantuan pemerintah. Jadi semua yang ingin belajar hipnosis atau hipnoterapis itu bisa ke sana gitu loh. Lewat aplikasi Zoom juga bisa gitu. Nah, untuk belajar hipnotis ke saya juga bisa. Kalau hipnotis loh, bukan hipnoterapi. Beda ya teman-teman. Jadi untuk basic hipnosis itu bisa belajar ke saya. Bisa belajar dengan Mas Rifannya langsung loh. Untuk belajar hipnotis nih, yang mau menjadi master hipnotis. Kalian bisa langsung tanya-tanya aja ya lewat Instagramnya Mas Rifan ya. Nanti akan dijelaskan sendiri oleh Mas Rifan bagaimana mulai dari press-nya, jadwalnya, terus tata caranya gimana aja, pokoknya lengkap. Segera DM yang mau belajar langsung. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada cerita lucu atau unik gak sih dari para kliennya Mas Rifan tersendiri? Pastinya ada. Ayo ceritakan. Keluhan-keluhan tadi kan sudah saya bahas ya. Nah, ini keluhannya nyeleneh. Nyelenehnya gimana nih? Mau di hipnoterapi karena masalah hutang. Masalah hutang itu. Iya benar, masalah hutang. Saya bingung apa yang saya harus lakukan gitu loh. Masalah hutang, padahal kan yang saya tangani itu masalah psikis, bukan masalah hutang. Nah, kalau untuk masalah hutang kan bisa bayar itu loh. Kenapa harus hipnoterapi? Aneh, orang-orang cepuy. Bilangnya tuh gimana kalau masalah hutang? Mulanya gimana mulanya? Bilangnya gini, Mas bisa hipnoterapi nggak? Bisa. Ya bisa gitu. Saya mempunyai hutang. Terus saya bingung mau bayarnya Mas. Nah, terus aku mikir, loh, ini saya menangani keluhan psikis Mas, bukan hutang. Terus ya wes, orangnya ngomong gini, kalau di
di hipnoterapi biar lupa hutangnya gimana mas? Nanti kamu akan ditagih ya ngono. Gak jelas emang. Lucu ya Allah. Gak jelas. Ya Tapi pengalaman lucu itu. banget. Itu juga sih, cuman itu pengalaman saya. Cuman itu ya yang Iya unik. lucu. Kalau kalian punya utang itu jangan ke Hipnoterapi, hipnoterapis, tapi kerja gitu Nah. loh guys. Ya Allah, tapi Ternyata gak ke apa-apa sih. hipnoterapi. Tapi gak apa sih ya mas, buat pengalaman aja, buat lucu-lucuan gitu. Itu yang paling unik ya. Unik sih bagiku. Kalau yang sering dikeluhkan itu apa? Yang sering banget sama klien. Stres. Stresnya masalah? Ya masalah keluarga mungkin, masalah istri seperti itu. Nah banyak juga yang masalah galmon. Galmon sama? Ya mantan mungkin ada masalah stres karena cinta juga ada. Nah, buat kalian yang gamon sama mantan kalian atau yang stres, yang gak bisa lupa sama mantan kalian, kalian bisa juga hipnoterapis ke Mas Rifan langsung. Dijamin. Dijamin gimana Mas? Ya dijamin sembuh. Kita aslinya nggak menjamin kesembuhan sih. Lebih ke ketenangan aja apa Enggak, gimana? kita lebih ke mensugesti untuk lebih baik ke depannya gitu loh. Nah untuk menjamin kesembuhan kita nggak menjamin. Ya. Kita sudah dijelaskan dalam trainer-trainer kita, hipnoterapi kita nggak menjamin kesembuhan. Kesembuhan itu hanya milik Tuhan. Nah, betul. Nah, kita hanya membantu semaksimal mungkin. Membantu aja ya gitu. Biasanya ini para kliennya lebih banyak cewek atau cowok nih Mas? Lebih banyak cowok sih. Oh, lebih banyak cowok? Cowok, tapi bapak-bapak ada. Bapak-bapak. Ibu. Oh, lebih banyak gitu ya? Ya untuk kalangan anak muda sih nggak seberapa Jarang. sih. Itu biasanya para kliennya datang ke rumahnya Mas Rifan langsung apa janjian di mana apa gimana nih? Ada yang datang, ada yang janjian ke rumahnya. Oh, jadi Mas Rifannya langsung datang ke rumah klien tersebut? Iya, langsung datang. Oh, bisa ya buat kalian yang rumahnya jauh tapi mager, Mas Rifan ini wah selalu siap sedia kemana-mana ya Siap Mas. kalau ada uang tambahan transport. Yang pasti ya ada lah ya. Ini apa Mas Rifan ini punya tim atau grup hipnoterapi itu namanya apa Mas? Ada, saya buat grup komunitas hipnotis sepuh, khusus sepuh. Ya. Ada juga sih dari luar. Nah, tapi saya buat untuk khusus sepuh juga. Karena apa? Saya membuat grup tersebut ingin mengedukasikan kepada masyarakat bahwa hipnotis itu bukan buruk. Karena apa? Saya bilang dari tadi, hipnotis harus ada persetujuan. Dan hipnotis manfaatnya juga banyak sekali. Nama timnya apa Mas? Hipnoterapi. Komunitas hipnotis sepuh. Komunitas hipnotis sepuh A KHC. KHC. Itu sudah banyak ya Mas peminatnya apa? Di grup sendiri ada kurang lebih 70 anggota. Wow, 70 anggota guys, banyak. Murid saya juga ada di Padangan. Oh, Padangan ada? Padangan ada, Cepo juga ada. Terus Sumatera juga ada. Sumatera atau Sulawesi itu. Terus Mojokerto. Wow, Mas Rifan sudah punya murid guys dan muridnya jauh-jauh. Ngeri banget nih kayak pebisnis muda, bisa disebut juga pebisnis muda nih ya? Perintis sih, Perintis, baru merintis. Oke, untuk belajar hipnotis juga bisa secara online maupun secara offline. Kalau mau secara offline ya datang aja ke rumah saya. Iya. Kalau untuk online ya lewat aplikasi Zoom. Lewat aplikasi Zoom juga bisa nih teman-teman ya yang mau belajar. Pokoknya seru banget. Nah, kita kan juga membimbing sampai bisa gitu loh. Iya. Jadi enggak kita kasih materi terus kita tinggal, enggak. Kita harus membimbing sampai bisa. Seperti itu. Jadi Mas Rifan ini membimbing sampai bisa ya. Jadi gak lepas tanggung jawab itu aja. Nah, kita harus membimbing sampai bisa. Buat kalian yang penasaran nih sama ilmu-ilmu hipnotis sama hipnoterapi bisa. Pokoknya segera join aja, oke? Ini ngomong soal hipnoterapi kan banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa hipnoterapi itu kan negatif ya. Bukan hipnoterapi sih, ke hipnotisnya. Hipnotis ya, maaf maksud saya hipnotisnya itu kan sering banget ya di kalangan masyarakat itu berpikiran bahwa hipnotis itu adalah suatu hal yang negatif gitu Mas. Itu gimana sih tanggapannya Mas Rifan tersendiri? Salah kaprah sih. Salah kaprah ya, gimana? Karena apa? Kan saya tadi udah bilang hipnotis bekerja kalau ada persetujuan dari dua pihak. Kalau nggak ada, hipnotis nggak akan bekerja. Nah, seperti orang ditablok langsung dicuri, itu bukan hipnotis, men. Itu apa? Itu biasanya modus. Nggak ada orang ditablok langsung hilang kesadaran, nggak ada. Kalau memang ada, aku tablok wis. Kalau memang ada loh. Nah, biasanya itu korban kan ibu-ibu. Iya, betul banget. Saya bisa memberi contoh. Nah, kenapa ibu-ibu sering bilang kena hipnotis? Biasanya ibu-ibu tersebut digiurkan oleh barang.
Nah, misal aku mempunyai ini, misal kamu ibu-ibu. Nah, Waduh. saya menawarkan barang ini ke Iya. kamu dengan harga 5 juta. Hmm. Nah, saya berikan manfaatnya juga. Manfaat ini bisa mempercantik wajah ibu. Sering misalkan airnya buat basuh muka, ibu akan lebih cantik. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya ibu tersebut tergiur karena ingin cantik. Iya. Dia membeli ini seharga 5 juta. Iya. Nah, waktu dia sampai rumah, dicoba, nggak ada efek apapun. Dan bilang ke orang-orang atau bilang ke suaminya kan nggak mau dibilang kalau ditipu. Bodoh kan ya, kalau memang bisa ditipu. Nah, akhirnya dia bilang kena hipnotis. Karena apa? Di masyarakat orang bilang hipnotis itu hilang kesadaran. Nah, betul betul. Nah, padahal tidak. Hipnotis tetap sadar, 100% sadar. Sadar 100%. Dengerin ya teman-teman, ini penjelasan langsung dari Mas Rifannya. Jadi hipnotis itu tidak ada. Jadi itu hanya sugesti, betul gak Mas? Hipnotis sugesti. Cuman kalau untuk kejahatan-kejahatan ya emang penipuan, modus seperti itu. Gak ada ceritanya ditabrak langsung. Tidur atau hilang kesadaran. Kenapa ya? Kalau memang ada ditabrak Iya. langsung tidur atau hilang kesadaran. Kenapa pas tuh waktu Indonesia dijajah oleh Belanda, udah ditabrak aja tuh. Biar pulang. Loh, iya toh? Kenapa nggak ditabrak aja biar pulang gitu loh. Padahal hipnotis sendiri sudah ada sejak tahun 18 berapa itu loh. Lupa Wow. loh. Ada di buku. 18 berapa kalau nggak salah 18 sekitar 17 18-an lah. Bukan 19 loh, tapi 18. 18. Nah, 18 berapa Berarti itu? sudah lama, Sudah lama. banget. Nah, Indonesia dijajah tahun berapa? Nah, ya tahu. Ya, Masih duluan hipnotis kan? ya. Nah, kenapa nggak ditabrak aja langsung pulang gitu loh? Kalau emang ada. Nah, untuk hipnotis sendiri kan udah tadi ya, nggak bisa digunakan untuk kejahatan. Satu, nggak bisa dibuat untuk nipu ataupun mengambil barang. Nah, ilmu hipnotis sih sebetulnya itu tergantung siapa yang megang. Seperti pisau lah, ilmu itu seperti pisau. Untuk penjahat, pisau dibuat untuk membunuh. Ya. Nah, untuk orang memasak, untuk masak kan, sewajarnya. Nah, seperti ilmu seperti itu. Sama sih seperti ilmu. Siapapun orang yang megang, ya itu. Tergantung orangnya ya. Tapi kan untuk di komunitas kami ataupun di lembaga-lembaga lain lah mungkin, Iya. itu pasti ada kode etik atau aturannya dalam melakukan hipnotis. Seperti itu. Jadi nggak harus sembarangan. Nggak harus. Karena apa? Hipnotis itu ada sertifikat legalitasnya Wow. dari lembaga. Bahkan saya juga tergabung di Prahiti, Apa itu Mas? perkumpulan hipnotis dan hipnoterapis Indonesia, Wow. yang diakui oleh negara mungkin ya. Diakui oleh negara sih, dan diakui oleh Kemenkes pastinya. Iya, sudah pasti itu. Terus saya juga tergabung di komunitas hipnotis Bandung, di komunitas hipnotis SDHB. Banyak ya Mas ternyata. Terus saya terus mendirikan hipnotis Cepu. Wow, mendirikan sendiri loh guys, mantap banget. Menurut Mas Rifan itu hipnotis cuman ada di Indonesia atau di berbagai negara? Kalau menurut Mas Rifan sendiri? Berbagai negara, di luar negeri ada. Ada. Soalnya hipnotis itu berawal dari luar negeri. Oh, berawalnya dari luar negeri. Nah, sebelum ada namanya hipnotis, saya pernah dengar tuh namanya magnetism. Magnet? Bisa dibilang pakainya energi ya. Nah, seperti itu. Terus akhirnya dirubah menjadi hipnotis. Ada yang menemukan sih, terus dirubah menjadi hipnosis, awalnya hipnosis. Nah, tapi dikenal masyarakatnya hipnotis seperti itu. Lebih gampangnya lidah lebih orang gampangnya. Indonesia gitu Iya. ya, betul. Gitu teman-teman. Jadi itu tadi sejarahnya hipnotis. Oke. Ngomongin soal hipnoterapi dan hipnotis ini sudah ya. Nah, katanya Mas Rifan ini juga bisa sulap nih. Nah, ini siapa yang pertama kali mengajarin Mas Rifan untuk bermain sulap? Saya sulap sih dari SMP sih. Wow, itu siapa yang Otodidak. Otodidak sendiri? Merangkum konsep-konsep sulap. Dari kelas 9 SMP saya sudah belajar sulap. Otodidak. Wow. Jadi saya lihat di YouTube dulu. Lihat konsepnya YouTube seperti itu. Nah, saya Tertarik kasih pola sendiri untuk memainkan seperti itu. Udah sih dari SMP. Berarti Mas Rifan ini tipe orang yang menyukai hal-hal baru ketika melihat gitu ya Mas? Ya. Yang intinya apa ya? Saya menyukai hal-hal yang membuat orang-orang itu seperti wow gitu. Wow gitu ya. Jadi seperti wah kok bisa sih? Kok bisa? Jadi kita tuh dipandang orang itu seperti mempunyai keajaiban gitu loh. Nah, padahal itu semua bisa dipelajari secara ilmiah. Secara ilmiah. Seperti hipnotis tadi itu ilmu ilmiah.
bagian dari psikologi sih. Karena kita memahami pikiran manusia. Gitu ya. Biasanya tuh pernah nggak sih sulap ekstrim? Coba sulap yang Sulap ekstrim. ekstrim itu biasanya sulap seperti ada ya yang sulap-sulap seperti di iniin. Pernah peso apa? Peso, pakai peso. Pernah? Ya itu pakai teknik ya sebetulnya. Pernah Tapi pakai teknik. gagal apa berhasil? Ya berhasil kan kita tahu tekniknya gitu loh. Kita Jadi tahu kalau tekniknya gagal, gitu loh. wow, nggak tahu Ada lagi. tekniknya kok sebetulnya. Itu bisa dikatakan sih sulap yang paling ekstrim. Kalau untuk yang lain-lain sih belum. Oh, ada lagi sulap rokok. Apa? Dinyonyok di lidah. Oh gitu. Itu pasti ada ya teman-teman yang sudah bisa nih. Itu juga ekstrim ya, Mas? Itu ada penjelasannya juga. Setiap ikut atraksi pasti ada penjelasannya. Iya betul. Ada trik-triknya, teknik-tekniknya seperti itu. Jadi sulap itu ada triknya. Ada triknya. Ada triknya teman-teman. Nah, Gimana? banyak yang bicara sulap itu pembohong. Nah, banyak banget. Ya, malah sulap itu pakai trik ini. Kan tujuan sulap menghibur. Menghibur. Bukan Betul, menipu. betul. Kalau nipu itu seperti dukun. Iya, iya. Seperti dukun kalau nipu itu. Udah pakai sulap, minta uang ya kali. Pastinya teman-teman penasaran ya Mas Rifan ini sulapnya kayak gimana? Bisa dicontohin nggak Mas? Tapi pakai apa ya? Gak bakal tahu. Sama. Ada sama. Sulap ada sama alat sama enggak sih? Tergantung benar-benar sekitar. Kita cari dulu Mas. Apa ya? Raymond itu bisa nggak? Terus di sulap kok gitu. Apa ya? Apa Mas? Pastinya teman-teman penasaran nih. Lihat aja nih di channel YouTubeku kalau mau lihat sulapku. Gitu ya. Jadi sebelum saya melakukan hipnosis, biasanya saya melakukan sulap untuk apa ya namanya itu? Untuk pendekatan atau kenyamanan. Kenyamanan sama klien. Klien atau suyet. Nah, jadi kita harus membangun building rapport, yaitu tingkat kenyamanan dia kepada kita, kepercayaan diri kepada kita. Jadi biar dia tuh mikirnya tidak aneh-aneh tuh. Seperti itu. Itu cara Mas Rifan untuk mendekatkan diri kepada klien. Jadi Mas Rifan ini ramah, jangan takut ya. Ramah, pol. Ramah pol. Gitu ya Mas. Oke, kalian kalau mau lihat sulapnya Mas Rifan, langsung aja cek YouTube-nya ya mendingan. YouTube ada. Banyak banget di situ. Unik-unik yang pastinya ya Mas ya. Iya, seru lah pasti. Seru. Ini Mas Rifan paling diidolakan ini siapa nih pesulap di Indonesia? Saya paling idola itu sama pesulap merah. Pesulap merah Marcel Radival. Hmm, Baru-baru ini saya mengidolakan. Karena apa? Pembahasan dia itu wah sangat keren sih. Dia membongkar rahasia-rahasia perdukunan yang menipu masyarakat. Nah, saya suka konten tersebut. Marcel Radival. itu channel YouTube-nya namanya ya Marcel Radival. Marcel Radival. Atau ketik aja pesulap merah pasti ya keluarnya Marcel Radival gitu loh. Sebelum-sebelumnya sama siapa? Sebelum mengenal Marcel Radival. Enggak sih, cuman Romi Rafael aja. Romi Rafael sama Marcel Radival. Bicara soal hipnotis lagi nih Mas, kita balik lagi ke hipnotis. Sering dikaitkan kan dengan hal-hal supranatural. Tahu ya Mas, supranatural? Tahu. Hal-hal goib ya gitulah ya teman-teman pokoknya. Sebenarnya ada kaitannya atau tidak sih? Coba jelaskan Enggak Mas. ada. Karena hipnotis itu ilmiah, pure pikiran. Tapi kenapa ya masyarakat kok selalu berpikir kalau hipnotis itu berkaitan dengan hal supranatural? Itu kenapa ya? Ya mungkin pemikirannya kan belum sampai memahami tentang pikiran sih. Kalau memang dia memahami tentang pikiran, kekuatan manusia itu di pikiran itu loh. Jadi apapun yang kita pikirkan itu akan menjadi sebuah Kenyataan. Sesuatu yang diyakini itu bisa jadi nyata loh. Nyata. Karena omongan itu adalah doa gitu. Nah, seperti itu. Betul. Selain hipnotis yang dipercaya sebagai hal supranatural, biasanya tuh sulap juga loh Mas ya. Sulap. Pastinya masyarakat kan pernah berpikir, semua Masnya kan itu sulap menghilangkan sebuah benda gitu ya. Nah, pasti masyarakat pasti ada yang mikir nih kayak aku biasanya tuh mikir kayak wah ini siapa nih yang megang gitu Mas, kayak ada teman gaibnya apa gimana, pasti itu ada. Sulap itu pakainya teknik atau trik. Jadi nggak ada unsur-unsur tentang ilmu hitam ataupun supranatural. Oke teman-teman, tadi kan aku bicara soal sulap nih. Kan tadi gak ada bendanya ya, tadi saya ambil. Nah ini ada satu lembar tisu. Bagaimana kalau kita tantang nih, kita challenge untuk Mas Rifan bermain sulap. Teman-teman kan
Pastinya penasaran ya dengan Mas Rifan ini. Boleh? Sebelumnya tahu teleportasi? Mm-mm. Teleportasi itu perpindahan antara benda satu ke benda lain. Iya. Nah, kita nggak pakai. Ini Kita hanya aku- pakai sedikit aja. Sobek. Ini udah nggak Nggak pakai usah ya? pakai, nggak pakai. Nggak pakai. Nah, kita pakai 2 tisu. Mm-mm. 2 tisu. Bisa dicek. Iya, 2 tisu ya teman-teman. Nah. Udah. Pinjam tangannya, Iya. pinjam tangan. Agak dekat. Jangan. Oh, oke. Nah, tisu satu, saya taruh tangan saya. Iya. Taruh tangan saya. Sini. Mm-mm. Nah, tisu yang kedua ini berapa? 1. Satu ini, satu. Satu. Nah, kita taruh sini, Mm-mm. terus dibalik. Mm-mm. Yang saya taruh sini berapa tadi? 1. Satu. Mm-mm. Yang saya taruh sini berapa? 1. Nah, tahu teleportasi? Tahu. Nah, perpindahan antara benda satu ke benda Benda yang satu ke lain. benda yang lain. Nah, saya ingin memindahkan benda dari sini ke situ dengan teleportasi. Iya. Percaya? Enggak sih. Nah, lihat. Bisa enggak ya? Ini sudah saya ambil bendanya. Ini goib, jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan goib ini, nggak kelihatan. Nah, terus saya masukkan. Wow. Hilang loh teman-teman. Kemana ya tisunya? Cek ke tangan, cek. Langsung Balik, buka? Nah, langsung Hitung buka, dong? cek. 1, 2, 3. Wow. 2 tisu dong. Wow. Itu teknik sulap yang sederhana yang bisa saya contohkan. Itu namanya teleportasi teman-teman. Jadi tadi ada teknik sulap. 1, terus diteleportasi sama Mas Rifan jadi 2 tisu. Wow. Nah, keren saya banget. pindahkan. Itu salah satu contoh sulap yang simpel-simpel aja Simpel ya. aja. Oke, terakhir nih Mas Rifan, harapan Mas Rifan buat kedepannya apa nih? Harapan saya sih lebih mengembangkan hipnotis dan hipnoterapi sih. Tujuan tujuan saya itu dan harapan saya ya agar hipnotis atau hipnoterapi saya tuh membesar di Kota Cepu ini Amin. dan dikenal oleh banyak orang di Kota Cepu maupun di luar Kota Cepu sekalian. Amin. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi itu harapan Mas Rifan. Ya. Oke teman-teman, kita akhiri dulu podcast kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Rifan sudah Oke, sama-sama. sudah hadir di sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.